Halo, perkenalkan kita dari kelompok 4. Di sini kita akan mempresentasikan tentang job order costing and accounting for production loss. Berikut nama-nama dari teman-teman kami. Di sini ada Adiansyah Kusumawardana, ada Cindy Fatmasari, ada Hidayat Primadi, ada Putri Diana Mahdiah, dan juga ada Nikolaus Christmas. Di sini kita akan menjelaskan tentang bidang kerja pada job order costing, lalu isi dari job order costing sendiri. Kemudian kita akan menjelaskan jurnal yang digunakan dalam job order costing. Selanjutnya contoh soal tentang jurnal job order costing, production loss pada job order costing, dan juga contoh soal tentang production loss pada job order costing. Yang pertama adalah bidang job order costing. Jadi job order costing itu merupakan metode menghitung ongkos produksi untuk suatu unit secara spesifik. Contohnya itu adalah proyek konstruksi. Untuk membuat satu rumah itu dari awal sampai akhir itu akan menggunakan job order. Dalam hal ini, produk yang dihadirkan merupakan event yang hanya berjalan sekali. Pekerjaan yang dimaksud dalam job order costing itu sangat spesifik dan kadang berupa kontrak, yang mana pekerjaan dilakukan sepenuhnya atas instruksi dan permintaan konsumen. Dengan metode ini, tiap pekerjaan dianggap sebagai entitas yang berbeda, sehingga biayanya pun juga berbeda. Contoh industri semacam ini yaitu furniture, konstruksi rumah, percetakan, dekorasi interior, perusahaan pembuatan pesawat udara, pembuatan mesin atau alat berat khusus, jam tangan mewah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, job order cost sheet. Ini merupakan contoh dari job order cost sheet itu sendiri. Yang pertama itu berisi informasi mengenai produk yang akan dibuat, di mana memuat nama dan alamat perusahaan, jenis produk, spesifikasi produk, jumlah unit, tanggal pemesanan, tanggal mulai dikerjakan, tanggal dibutuhkan, tanggal selesai, dan juga identitas pesanan. Yang selanjutnya, bagian bawahnya berisi bahan baku langsung atau direct material yang digunakan dan dilengkapi dengan kapan material itu digunakan sebesar biayanya. Yang selanjutnya mengenai tata tenaga kerja langsung yang digunakan atau direct labor, di mana akan tersaji rincian biaya dan jumlah jam yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut lengkap dengan kapan direct labor tersebut dibutuhkan atau digunakan. Yang bagian terakhir ini berisi biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan produksi seperti jam kerja mesin, listrik yang digunakan, dan lain sebagainya. Dan di bagian paling bawah dilengkapi dengan rekapitulasi biaya yang dikeluarkan berdasarkan rincian dari material, labor, dan factory overhead, serta dilengkapi dengan harga jual dan perhitungan labanya. Untuk akuntansi dari job order costing sendiri, terdapat 4 kelompok, yaitu material, labor, factory overhead, dan job selesai. Nah, dari 4 kelompok ini, terdapat 8 jurnal akuntansi, yaitu pada saat pembelian bahan baku, upah buruh pabrik yang terjadi atau diakui, biaya FOH yang terjadi diakui, penggunaan bahan baku, pendistribusian biaya FOH, estimasi FOH yang dibebankan applied ke setiap pesanan, penyelesaian pesanan, dan penjualan produk atau penyerahan jasa. Untuk jenis material sendiri, ketika melakukan pembelian material, hal tersebut akan mengefek pada akun material dan accounts payable atau cash. Kemudian, dalam kasus penggunaan material, hal tersebut akan mengefek pada akun work in process dan material, kemudian factory overhead control dan material. Dalam kelompok labor terdapat interaksi alokasi biaya dan terjadi biaya, di mana alokasi biaya menimbulkan pertambahan pada akun work in process dan pengurangan pada material, kemudian pertambahan akun factory overhead control dan pengurangan material. Dalam interaksi terjadi biaya, material bertambah dan accounts payable berkurang. Dalam kelompok factory overhead, apabila factory overhead itu merupakan aktual, maka akunnya adalah factory overhead control dan akun depreciation machinery atau factory overhead control dan prepaid assurance. Sedangkan kalau applied, work in process, applied factory overhead dan atau applied factory overhead dan factory overhead control. Dalam kondisi selesai terjual, terdapat interaksi kirim pelanggan di mana akun yang terefek adalah akun receivable terhadap sales dan kemudian COGS terhadap work in process. Kemudian pada interaksi disimpan, maka akan efek pada akun finished good dan work in process. Selanjutnya ada soal jurnal job order costing. Mari kita lihat contoh soalnya. Di sini kita ambil dari buku charter, exercise 46. Yang pertama, material dibeli secara kredit dengan nilai sebesar 13.500, yaitu pembelian bahan baku ini namanya, jurnalnya adalah material pada account payable sebesar 13.500. Yang kedua, ini baja senilai 17.500 telah dikeluarkan dari gudang, dari toko untuk dijadikan proses. Jadi jurnalnya itu work in process pada material senilai 17.500. Lanjut, yang ketiga, ada permintaan untuk
indirect material. Jurnalnya nanti yang ngaruhnya ke equal control pada material sebesar 1.800. Lanjut, total payroll untuk Januari senilai 27.000, itu include marketing salaries, administrative salaries, dan direct labor sebesar $17.000. Sisanya itu masuk ke equal control. Jadi jurnal itu kita jurnal yang payroll buat Januari sebesar 27.000, payroll pada accrued payroll, dan ini jurnal untuk marketing salaries, administrative salaries, sama direct labor, sama equal control ya. Lanjut, yang ini ada indirect manufacturing cost, ini masuknya ke equal control, dia itu dibayar pakai cash, jadi jurnalnya equal control pada cash. Selanjutnya ada indirect manufacturing cost, dia itu sama aja kayak tadi, cuma dia dibayar pakai kredit, dengan kredit. Jadi jurnalnya equal control pada accounts payable. Nah ini total factorial overhead, jadi kita harus mengetahui total equal control yang transaksi berjalan, jadi kita harus jumlahin dulu untuk mengetahuinya. Yang tadi yang sebelum-sebelumnya 1.800 tambah 2.000 tambah 2.504 tambah 8.500. Nah ini ada kesalahan. Jadi jurnalnya sebenarnya work in process pada equal control. Kalau untuk membebankan kepada work in process. Lanjut, selanjutnya cost produksi yang selesai di Januari nilainya 60.100 dan total finish good on Januari 31 totalnya 15.100. Yang selesai 60.100, dia itu barang yang selesai, yang udah selesai diproduksi. Selanjutnya ada customer to shipment warmer. Oh ini dia jual seharga 75.000. Yang tadi ini total finish good dijualnya seharga 75.000. Jadi jurnalnya account receivable pada sales sebesar 75.000. Nah ini cara kita nyari COGS-nya dari soal tadi sih sebenarnya dari ada E46 itu ada saldo work in process ditambah nanti dikurangin. Nanti hasilnya 60.000.